Hai, selamat datang kembali di channelku Al Hermit Tarot atau Tarot kali ya kalau bahasa Inggrisnya. Dan seperti biasa, sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan kali ini aku mau bukan ngabulin sih, lebih tepatnya mau ngebuat permintaan kalian yang paling banyak suaranya dari 6 bulan lalu. Aku minta maaf banget ya kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin udah pernah aku buat tapi aku buat lagi, ya anggap aja remake lah ya. Dan tema hari ini agak sedikit horor-horor gimana gitu, tapi ada manisnya juga mungkin, yaitu ciri-ciri penjaga kamu. Ini ciri-ciri ya, bukan sifatnya, tapi ciri-cirinya aja. Dan secara garis besarnya itu kita nggak akan terlahir sebenarnya sendirian, tapi pasti ada yang menjagain kita kan, ya di luar konteks keyakinan masing-masing ya. Walaupun kita nggak ngelihat, tapi kemungkinan ada yang akan menjaga kalian dari mara bahaya. Ya itu semuanya juga dari yang maha kuasa juga. Tapi terkadang sebagai anak muda pasti kan suka banget nih penasaran kayak apa sih penjagaku. Terkadang ada yang mikir mungkin penjaganya kayak pendekar di Wuxian gitu, yang cakep, yang lembut, yang ya pokoknya gitulah. Dan seperti biasa di sini ada 3 file ya. File 1, file 2, dan file 3. Kalian bebas pilih mana aja yang sesuai dengan energi kalian. Dan ingat, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak semuanya resonate. Kalau memang merasa nggak cocok, mungkin nanti ada di video lain yang lebih cocok buat kamu. Aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. Dah, aku geser ya file 2 dan file 3 nya. Seperti apa ciri-ciri penjaga kalian? Oke, di sini ada 3 kartu dulu. Mari kita buka. Ada Emperor, ada The Chariot, Queen of Wands. Kelihatan gak sih? Oke, biar aku jelasin satu-satu ya. The Emperor ini adalah sosok yang berwibawa. Ciri-cirinya penjaga kamu itu berwibawa, mungkin juga dulunya seorang raja atau pemimpin di suatu kerajaan. Dan dia atau sosok ini juga membimbing kamu. Dia tuh untuk suka mempush kamu dari procrastination atau magernya kamu. Dan sosok ini juga nggak suka sih kalau kamu hanya berdiam diri, nggak ada usaha atau kegiatan apapun. Dan dia juga tipikal sosok dengan didikan yang gue nggak suka lo rebahan, gue nggak suka lo cuman leha-leha doang. Dan selain itu, ciri-cirinya juga selain penampilan yang berwibawa dan tukang maksa itu sifat ya. Kalau ini lebih ke ciri penampilannya, dia berwibawa, mungkin juga raja, pemimpin, tapi dia juga ada sisi flamboyannya. Gimana ya, ini jadi gini, penampilannya tuh ibaratkan kayak sosok macho, maskulin banget, tapi di satu sisi juga dia kelihatan cantik. Ini kelihatannya laki-laki sih, yang saya lihat laki-laki, tapi ya kayak apa ya, kayak karakter kalau di komik tuh ini cowok-cowok cantik gitu loh. Dan ini adalah pesan dari beliau untuk kalian. Ada Kalima, Mahakali, dan Mercury. Facing fear, open communication. Oke, di sini ada major spiritual change are
unfolding. This is your chance to soar. Jadi intinya gini, penjaga kamu bilang melalui Mahakali, spiritual kamu itu sedang turun. Ada baiknya kamu coba untuk meningkatkan spiritual kamu, dan istilahnya jangan takut dengan perubahan kamu, jangan takut dengan perubahan keadaan yang ada. Jangan takut dikritik, jangan takut dihakimi, jangan takut orang salah melabeli kamu, karena ketika mereka melabeli kamu dengan apa prasangka dia dan mata yang terlihat aja, itu adalah bagian dari kesadaran mereka masing-masing. Jadi ketika kamu merasa nggak kayak gitu, ya udah diamin aja. Dan ada Mercury di sini, open communication. Kita lihat. Get a weight of your chest, speak up with love and be heard. Oke. Cobalah sesekali untuk mendengarkan suara dalam hati kamu. Maksudnya cobalah sesekali untuk mendengarkan intuisi kamu. Karena kamu lebih mendengarkan omongan orang lain dibanding apa yang ada di dalam diri kamu sendiri. Ya, boleh kok mendengarkan orang lain, tapi jika ada orang lain yang menilai, mengejudge negatif kamu, ya udah, pada intinya sama seperti Mahakali bilang, itu bukan berarti kamu sama seperti itu. Itu hanya kesadaran orang yang sebagian sekarang itu makin turun kesadaran diri orang. Pernah nggak sih ada orang bilang ngaca loh gini. Nah, seharusnya mereka sendirilah yang berkaca, bukan kamu doang. Ketika kamu udah berusaha semaksimal mungkin melakukan perubahan, tapi masih ada orang yang melabeli kamu A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, nggak sampai Z, itu ada baiknya ya udah, kamu lebih baik fokus benar-benar ke diri kamu daripada fokus ke omongan orang lain. Dan satu lagi yang terakhir, jangan terlalu introvert. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa untuk mendengarkan, bisa, atau cari orang yang dapat mendengarkan kamu dengan pasang telinga tanpa dia menghakimi apapun. Oke? Aku rasa itu dulu untuk file 1. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hai, kembali lagi di file 2. Tadi kan udah file 1 dan ya ada King of Wands, The Lovers, dan The Empress. Oke, tadi sepertinya laki-laki dan sekarang ini sepertinya perempuan. Maksudnya bukan perempuan juga sih, kayak energi femininnya lebih tinggi daripada daripada maskulin ya. Dan yang kelihatan di sini juga The Lovers, bahwa penjaga kamu ini ya bukan mungkin sih, dia sangat menyayangi kamu walaupun dilihat dari sebagian orang wujudnya seram dan lain-lain. Kelihatannya wujudnya tuh kayak beastnya Beauty and the Beast, padahal sebenarnya dia nggak akan berwujud seperti itu kalau bukan untuk melindungi kamu. Terkadang ada beberapa penjaga atau sosok yang melindungi kamu mungkin serem, kelihatannya waduh kayak genderuwo, kayak preman pasar gitu ya, tapi sebenarnya dia itu mempunyai sisi unik, sisi yang mungkin jarang sosok itu tahu, terkecuali kamu yang dijagain yang tahu. Lalu ada King of Wands juga di sini, kok bacanya dari kiri, udah kayak tulisan Arab aja bacanya dari kiri, dari kanan. Kalau King of Wands di sini dia binatang sih yang saya lihat di sini, binatang nggak lebih, maksudnya binatang lebih dari satunya itu beast, ini kayaknya jantan, dan yang saya maksud feminim tadi kayaknya yang ini sih, dia seperti burung simurg, bukan
burung merak. Apa ya, kayak ini ya, kayak apa sih, tunggangannya siapa, Kartikeya, anaknya Dewa Siwa itu siapa ya namanya, Sudarman. Surdamar apa Sudarman, tapi ini versi betina. Dan dia cantik juga, dia garang juga, jadi ada dua sebenarnya. Dan mereka sangat menyayangi kamu, mendukung kamu juga sih dalam hal apapun ya, yang positif, bukan ya kali masa berbuat kriminal didukung. Contohnya kayak ngambil gorengan 3 bayarnya 2, ayo itu kan parah, yang ada kamu digeplak sama penjagamu ntar. Yang pastinya mereka senang kalau kamu berkembang secara spiritual. Ini benar-benar spiritual ya, bukan soal black magic, white magic, yellow magic, red magic, ya udah kayak pelangi ya. Di sini mereka senang kalau kamu bisa berkembang spiritualnya, perjalanan spiritual yang jatuh bangun, kayak lagunya Maggie Z, jatuh bangun aku mengejarmu. Jadi yang pasti mereka sangat menyayangi dan mendukung kamu. Kalau ciri-cirinya ya, yang kalau wanita itu rambutnya panjang. Aku nggak tahu ini rambutnya termasuk putih atau silver, tapi sepertinya sih silver. Matanya hijau juga, dan dia memakai baju panjang. Ini nggak tahu ya aku dari mana, kalian dapat dari mana, tapi mungkin sebelum covid kalian pernah pergi ke suatu tempat, bisa jadi dari luar negeri, dan mereka kebetulan ikut karena punya paspor mungkin. Atau punya visa ya, barangkali kerja gitu, ada yang sekalian ternyata ikut, kamunya juga asik. Dan ciri-ciri ketika mereka datang itu ada beberapa rasa ya. Satu, mulai dari suhu ruang. Kalau misalnya yang perempuan datang, yang si merak ini datang, itu terkesan dingin, adem, sejuk. Dan kalau si beachnya datang ini lebih ke hangat, agak panas, tapi bawaannya nyaman juga gitu loh. Dan sekarang kita ada Radha, Soul Flame, dan Diana, Focus Intention. Ini ada Jai Sri Radhe, rediscover a lost part of yourself, experience relationship, harmony, and healing. Mereka ingin kamu sekarang ini penyembuhan dulu dalam keseimbangan dan harmoni, karena mereka tahu sepertinya kamu sedang mengalami masalah dengan hubungan, baik keluarga, teman, ataupun gebetan, pasangan, kekasih, atau suami, istri ya, seperti itulah kira-kira. Kalau misalnya yang jomblo mungkin teman atau gebetan kali ya. Jadi yang pasti mereka bilang mereka ingin kamu menemukan sebagian lagi diri kamu, baru kamu boleh untuk kembali membuka hati. Terkadang kita harus menjauhi sumber trauma demi kesehatan mental kamu. Banyak yang bilang kabur dari rumah atau menjauhi orang itu bukan keputusan yang baik. Iya, mungkin iya, untuk silaturahmi memang tidak baik, tapi ini bukan berarti kamu harus tetap berada di dekat sumber yang membuat kamu ke-trigger lagi. Jangan hanya karena doktrin kamu harus mendekati sumber kesakitan kamu, salah satu sumber kesakitan kamu, jangan dideketin hanya karena doktrin, keyakinan. Jangan. Kalau memang dirasa gak bisa, kenapa harus ikutin kata orang? Kamu harus menjadi dan menerima diri kamu sendiri dulu, menerima apa yang ada, mengembalikan sisi kamu yang hilang saat kamu masih berada dalam sumber trauma kamu, saat kamu dalam masalah kamu. Baru setelah itu kamu akan kembali normal dan dapat berinteraksi lagi. Sebaiknya ya healing dulu dengan keseimbangan juga sih, terutama di hubungan ini.
Di masalah hubungan, relationship juga ada focus, intention. Think about what you desire. Set your sight high. Accept the best possible outcome. Pikirkan lagi apa yang kamu inginkan. Ayo, ibaratnya gini ya. Ini yang cowok kayaknya ini bilang, si bis ini bilang, ayo pikirkan lagi keinginan kamu, tujuan kamu apa, setting gitu, standar kamu kayak gimana. Ya pokoknya jangan mikirin hasil dulu, udah usaha dulu aja untuk healing, untuk pekerjaan, untuk karir, usaha dulu, udah jangan mikirin hasil dulu. Selama kamu rutin, selama kamu rajin, selama kamu usaha diiringi dengan doa, maka akan ada perkembangan yang positif. Ya kira-kira kayak gitu sih pesannya. Jadi pada intinya ada dua penjaga, yang satu perempuan, satunya laki-laki. Mungkin ya dua-duanya binatang sih, karena ada animaginya juga, anggap aja kayak gitu, jantan dan betina. Nah kalau yang betina ini lebih fokus ke hubungan relasi kamu sih, baik dari teman, kekasih, kerja, orang tua atau keluarga dan lain-lain gitu. Dan yang laki dia lebih ke karir kamu sebenarnya, lebih ke fokus ke usahanya kamu. Mereka ingin, atau si bisnya ini ingin, udah kamu pokoknya yakin, usaha, berdoa, set dengan baik planning kamu, rencana kamu. Pokoknya jangan mikirin hasil dulu, coba kalau ada ilmunya ngerti, lihat peluang yang ada, maka nanti akan ada outcome yang terbaik lah. Pokoknya ada kemungkinan yang terbaik. Pokoknya terima aja. Harus ada ekspektasi juga kalau apa yang kamu jalani itu adalah langkah yang benar. Oke, segitu aja untuk file nomor 2. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku melanjut ya ke file nomor 3. Halo, file nomor 3 ini kartu pilihan kalian. Seperti apa ciri-ciri penjaga kalian? Ada the Hierophant, Knight of Wands, atau Strength. So, di sini saya melihat penjaganya sepertinya perempuan. Kalau yang tadi di file 1 penjaganya kemungkinan laki-laki, yang kedua kemungkinan ada dua, lebih dari satu, maksudnya perempuan dan laki-laki. Kalau di sini lebih ke perempuan, tapi dia bukan pertapa ya, lebih ke pendeta atau pemuka agama yang saya lihat di sini. Dan ciri-cirinya ini ya dia cantik ya, saya berharap sih nggak salah lihat ya, dia cantik juga. Sosok ini cantik sekali memang. Dia speknya beda dari kali ya. Ya pokoknya saya lihatnya kalau nggak pemuka agama ini terlihat seperti ratu ya, ratu di sebuah kerajaan juga. Kalau awalnya ada emperor raja, kalau di sini Hierophant ini ratunya lebih ke ratu yang kayak pendeta gitu, sekaligus pendeta dia. Dan sosok ini juga mempunyai tunggangan lain ya, sebuah tunggangan lain. Saya nggak tahu ini bentuknya apa, tapi yang pasti binatangnya ini cukup kuat sih dan berbahaya juga binatangnya. Dan si sosok ini berpenampilan juga seperti pendeta pada umumnya, tapi lebih sangar. Gimana ya, perempuan tapi sangar dan punya tunggangan, kayak Dewi Durga mungkin. Penampilannya tuh kayak Dewi Durga yang perwujudan apa sih yang bawa singa itu ya, mirip lah seperti itu. Mungkin kalian bisa googling, saya nggak begitu hafal mitologi dia, tapi tak kenapa tercetus dengan nama tersebut. Apakah ada salah satu dari kalian yang melakukan puja kepada
Dewi Durga atau Dewi Matanggi di sini ada, soalnya ada dia juga ini berkulit berwarna hijau juga ini, makanya aku terpikir oleh sesuatu atau sosok Dewi, yaitu antara Dewi Durga atau perwujudan dari Dewi Parwati yang lain, yaitu Dewi Matanggi. Ya kalau saya nggak salah inget dan salah ya, kalau misalnya salah saya mohon dimaafkan. Nanti akan saya cari lagi informasi tentang perwujudan Dewi Parwati yang lain. Ya pokoknya ini seorang ratu tapi dipuja juga sih, dan ya pemuka agama juga. Nah kan apa aku bilang baru ngomong Dewi Parwati ternyata ada pesan, ada Krishna, devotion, dan Mother Mary, love and peace. Ada Krishna di sini. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Oke, jadi pesan dari beliau juga bilang bahwa kamu harus percaya bimbingan spiritual kamu, komitmen kamu sudah recognize, kayak apa sih, kayak komitmen kamu sudah ada di jalan yang benar. Kamu mencintai tanpa syarat dalam keadaan apapun. Jadi sebenarnya gini, kamu mendapatkan penjaga ini ketika spiritual kamu sudah benar-benar bagus, sudah upgrade, sudah ya pokoknya kamu jauh lebih baik daripada yang dulu. Ngomong-ngomong soal Parwati, Dewi Parwati dan lain-lain, kamu tahu kan dewa Krishna, Lord Krishna itu seperti apa? Untuk yang tahu pasti paham kenapa tiba-tiba kartu ini keluar. Ya pokoknya ada pesan dari sini, percaya dengan spiritual guidance kamu, percaya dengan pembimbing spiritual kamu. Nah, pastinya kamu sudah ada di jalan yang benar. Kamu juga sudah bisa menerima diri kamu sendiri. Oke, sekarang kita ke Mother Mary. Love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Ya pokoknya ayo kita kembali ke jalan yang benar, yang kamu yakini. Pilihlah pilihlah kedamaian hati kamu. Aku akan menyembuhkan kamu, mengobati kamu saat ini dan amat memungkinkan. Oke. Untuk yang pilih nomor 3, sepertinya kalian hanya perlu meditasi ulang, berdoa, atau ya sesuai keyakinan kalian. Mungkin kalau yang muslim bisa sholat tahajud atau sholat sepertiga malam, dan mungkin untuk yang katolik bisa di altar, atau yang Hindu bisa melakukan sembahyang, puja, dan lain-lain lah. Ya semua tergantung dengan apa yang kalian yakini. Yang pasti untuk pesannya, percaya dengan apa yang sudah Tuhan bimbing melalui pembimbing spiritual kamu. Spiritual di sini dalam arti higher self kamu ya, diri kamu yang tertinggi. Spiritual di sini yaitu guidance yang dimaksud, bukan hanya sekadar dalam tanda kutip orang yang dituakan atau lebih berpengalaman dalam segi keyakinan kamu aja. Semua juga ada bimbingan dari diri sendiri juga. Apakah langkah itu sudah benar atau enggak? Tapi yang pasti di sini gini, apa yang kamu jalani itu merupakan hasil manifestasi kesadaran kamu. Oke, aku rasa itu dulu untuk
File nomor 3, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan banyak kekurangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.